Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen yaitu Ibu Mustaniroh dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nadifa Anggria Putri selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ade Wahyuni, yang kedua Lela Nur Rahman, yang ketiga Febrianti Diva. Pada kesempatan hari ini, topik yang akan kami bahas yaitu tentang teologi murji'ah. Topik-topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama definisi murji'ah, yang kedua latar belakang, yang ketiga doktrin murji'ah, yang keempat perkembangan murji'ah, yang terakhir yaitu tokoh-tokoh murji'ah. Materi yang pertama yaitu tentang definisi murji'ah yang akan disampaikan oleh Lela Nurrahmah. Kepada Lela Nurrahmah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan definisi murji'ah. Secara etimologi, murji'ah berasal dari kata al-irja yang berarti mengakhirkan. Sebagaimana disebutkan Ka'ab bin Malik menceritakan kisah taubatnya. Irja Rasulullahi amrina, yang artinya Rasulullah mengakhirkan permasalahan kami. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa al-irja diambil dari kata irja yang berarti penundaan. Dari arti harfi yang pertama dapat dijumpai sejumlah penafsiran yang berbeda. Murji'ah terkadang disebut dengan paham al-irja yang berarti mentakhirkan penentuan sikap yang benar, siapa yang salah dalam suatu pertikaian antara Ali, Muawiyah, dan Khawarij. Yang kedua, mentakhirkan penentuan orang-orang yang dianggap telah berdosa, apakah masuk surga ataupun neraka. Yang ketiga, mentakhirkan posisi Ali dalam komposisi kekhalifahan yang mengandung konsekuensi mentakhirkan derajat Ali setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Terima kasih kepada Lela Nurrahmah. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Ade Wahyuni tentang latar belakang. Kepada Ade Wahyuni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyuni dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan membawakan sedikit materi tentang latar belakang munculnya kaum murji'ah. Jadi sebelum kaum murji'ah muncul, terjadi persoalan politik, yaitu setelah wafatnya Khalifah Utsman. Setelah wafatnya Khalifah Utsman, muncul persoalan politik yang menyebabkan perpecahan antara kaum Islam, atau lebih tepatnya umat Islam. Nah, saat di tengah-tengah persoalan tersebut, muncullah sekte Murji'ah yang berawal ketika kaum Khawarij menuduh semua orang yang terlibat arbitrase itu adalah kafir. Jadi semua orang, siapapun itu, dituduh kafir oleh kaum Khawarij ketika terlibat arbitrase. Selain kaum Khawarij, kaum Syiah juga berbicara tentang imamah. Jadi di mana orang harus mengikuti keturunan Ali dan berasal dari keturunan Ali. Dalam hal pengkafiran, kaum Syiah juga berbicara, yaitu Kamaliyah mengkafirkan semua yang tidak mendukung pengangkatan Ali, di mana semua orang jika tidak mendukung Ali akan dikafirkan oleh kaum Syiah. Persoalan tentang pengkafiran itu pun tidak selesai. Dan di tengah persoalan tersebut
muncullah suatu kaum yang bersifat netral dengan menahan diri, dan mereka yakin terhadap satu teologi yang mengatakan bahwa hukum bagi pelaku dosa besar akan diserahkan kepada Tuhan di akhirat kelak. Kaum tersebut dinamakan kaum Murji'ah. Jadi kaum Murji'ah ini menurut Nunu Burhanuddin akan dikafirkan oleh kaum Syiah. Persoalan tentang pengkafiran itu pun tidak selesai. Dan di tengah persoalan tersebut muncullah suatu kaum yang bersifat netral dengan menahan diri, dan mereka yakin terhadap satu teologi yang mengatakan bahwa hukum bagi pelaku dosa besar akan diserahkan kepada Tuhan di akhirat kelak. Kaum tersebut dinamakan kaum Murji'ah. Jadi kaum Murji'ah ini menurut Nunu Burhanuddin pertama kali muncul itu di Maskus pada penghujung abad pertama Hijriah. Jadi kaum Murji'ah ini muncul pertama kali dengan bersifat netral tentang persoalan-persoalan tersebut. Jadi mereka bisa menahan diri. Kaum Murji'ah ini juga pernah mengalami kejayaan secara signifikan pada masa pemerintahan Daulah Umayyah. Namun setelah runtuhnya daulah tersebut, kaum Murji'ah redup secara berangsur-angsur ditelan zaman hingga aliran tidak terdengar lagi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kaum Murji'ah ini adalah kaum yang bersifat netral yang muncul di tengah-tengah persoalan politik, yang percaya bahwa dosa besar akan ditangguhkan oleh Tuhan kelak. Mereka juga bisa menahan diri di tengah-tengah persoalan pengkafiran tersebut, padahal kaum lain justru mendukung dengan adanya pengkafiran tersebut. Baik, jadi itulah kesimpulan tentang latar belakang kemunculan kaum Murji'ah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ade Wahyuni. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu doktrin Murji'ah yang akan disampaikan oleh Febrianti Diva. Kepada Febrianti Diva dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kali ini saya ingin membawakan materi berjudul tentang doktrin aliran Murji'ah. Doktrin aliran Murji'ah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tentang pelaku dosa besar. Pelaku tentang dosa besar itu maksudnya seperti apa sih gitu. Mungkin teman-teman bertanya seperti itu. Maksudnya itu adalah selagi seseorang melakukan dosa besar tetapi selama ia beriman maka tidak dianggap kafir. Nah, yang kedua adalah tentang iman. Iman itu apa sih? Iman adalah keyakinan dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulnya, seperti dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sedangkan menurut Harun Nasution
ajaran pokok Murji'ah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menunda hukuman atas Ali Muawiyah Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat dalam tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari akhir. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang memiliki dosa besar atau sebagai pendosa besar. Yang ketiga adalah meletakkan pentingnya iman daripada amal. Jadi, menurut aliran Murji'ah ini, iman itu lebih penting dibandingkan amal. Sedangkan seperti yang kita tahu, kita diajarkan untuk selalu beriman dan beramal soleh. Jadi antara iman dan amal itu kita seimbang. Sedangkan aliran Murji'ah ini lebih mementingkan kepada iman dibandingkan amal. Yang keempat adalah memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya. Pendapat tersebut juga didukung oleh tokoh yang bernama W. Montgomery Watt. Tokoh ini kurang lebih menyebutkan hal yang sama dengan Harun Nasution. Nah, selanjutnya adalah menurut Abu A'la al-Maududi, ajaran Murji'ah itu ada 2 doktrin pokok. Yang pertama, iman hanya percaya kepada Allah dan Rasul saja. Jadi aliran Murji'ah ini mengajarkan hanya iman itu hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya, tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada qada dan qadar Allah. Pendapat tersebut juga didukung oleh tokoh yang bernama W. Montgomery Watt. Tokoh ini kurang lebih menyebutkan hal yang sama dengan Harun Nasution. Nah, selanjutnya adalah menurut Abu A'la al-Maududi, ajaran Murji'ah itu ada 2 doktrin pokok. Yang pertama, iman hanya percaya kepada Allah dan Rasul saja. Jadi aliran Murji'ah ini mengajarkan hanya iman itu hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya, tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada qada dan qadar Allah. Terus yang kedua adalah dasar keselamatan adalah iman semata. Jadi jadi menurut aliran Murji'ah, iman hanya dengan kita beriman kita bisa selamat dari yang namanya api neraka. Sedangkan menurut Umar Hashim, doktrin Murji'ah itu ialah bahwa berbuat dosa itu tidak membahayakan iman, sebagaimana berbuat taat itu tidak berguna sama sekali bila disertai kafir atau ketaatan tidak dapat mempengaruhi kekafiran. Dan yang berikutnya adalah sekte aliran Murji'ah menurut Asy-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal menyebutkan ada 10 sekte. Salah satunya adalah sekte Murji'ah Khawarij. Yang kita tahu Khawarij itu udah beda ya. Tapi di dalam aliran Murji'ah ini Khawarij juga termasuk dalam sektenya. Nah, sedangkan menurut Muhammad Imaroh menyebutkan ada 12 sekte. Yang pertama adalah Al-Jamiyah, yang kedua adalah As-Sholiyah, yang ketiga adalah Al-Yunusiyah, yang keempat As-Samriyah, yang kelima Asy-Syaubaniyah, yang keenam adalah Al-Goilaniyah dan yang lain-lain. Adapun kelompok Murji'ah yang ekstrim atau murni adalah As-Sholiyah yang dipimpin oleh Sholih ibnu Umar As-Sholihi, yang kedua adalah Al-Yunusiyah yang dipimpin oleh Yunus ibni Aun Al-Munawi, yang keempat adalah Al-Ubaidiyah yang dipimpin oleh Ubaidal Mu'taib, kelima adalah Al-Karamiyah
yang dipimpin oleh Muhammad Ibnu Karom dan yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Febrianti Diva. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah mengalami perkembangan yaitu dengan terbagi menjadi subsekte yang kecil-kecil. Kenapa menjadi subsekte yang kecil-kecil? Hal itu dikarenakan perbedaan pendapat yang bersifat internal tentang permasalahan-permasalahan yang muncul. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan dalam banyak masalah, baik politik maupun teologis. Nah, ada beberapa sekte-sekte, yaitu yang pertama menurut Asy Syahrotani. Menurut dia, sekte ada 5. Yang pertama, Murji'ah Khawarij, yaitu adalah Syabibiyah dan sebagian kelompok Safariyah dan yang tidak mempermasalahkan pelaku dosa besar. Yang kedua, Murji'ah Qadariyah. Mereka adalah orang yang dipimpin oleh Gilan ad-Damsyiki. Sebutan mereka Al-Gilaniyah. Yang ketiga, Murji'ah Jabariyah. Mereka adalah Jamiyah atau para pengikut Jam bin Sahwan. Mereka hanya mencukupkan diri dengan keyakinan dalam hati saja, dan menurut mereka, maksiat itu tidak berpengaruh pada iman, dan bahwasanya ikrar dengan lisan dan amal bukan dari iman. Yang keempat, Murji'ah Murni. Mereka adalah kelompok yang oleh para ulama diperselisihkan jumlahnya. Yang kelima, Murji'ah Sunni. Mereka adalah para pengikut Hanafi, termasuk di dalamnya adalah Abu Hanifah dan gurunya Hamad bin Abi Sulaiman. Juga orang-orang yang mengikuti mereka dari golongan Murji'ah Kufah dan yang lainnya. Mereka ini adalah orang-orang yang mengakhiri amal dari hakikat iman. Yang kedua, menurut Muhammad Imaroh, ada 12 sekte. Yang pertama, Al-Jamiyah, yaitu pengikut Jam bin Suhwan. Yang kedua, As-Salihiyah, yaitu pengikut Abu Musa As-Salihi. Yang ketiga, Al-Yunusiyah, yaitu pengikut Yunus As-Samari. Yang keempat, As-Samariyah, yaitu pengikut Abu Samar dan Yunus. Yang kelima, Asyaubaniyah, yaitu pengikut Abu Syauban. Yang keenam, Al-Goilaniyah, yaitu pengikut Abu Marwan Al-Gailan bin Marwan. Ad-Damsyaki. Yang ketujuh, An-Najariyah, yaitu pengikut Al-Husain bin Muhammad An-Najar. Yang kedelapan, Al-Hanafiyah, yaitu pengikut Abu Hanifah An-Nu'man. Yang kesembilan, Asy Syabibiyah, yaitu pengikut Muhammad bin Syabib. Yang kesepuluh, Al-Mu'aziyah, yaitu pengikut Mu'az At-Taumihi. Yang kesebelas, Al-Murisiyah, yaitu pengikut Bashir Al-Murisi. Yang kedua belas, Al-Karamiyah, pengikut Muhammad bin Karam Sijistani. Yang ketiga yaitu menurut Harun Nasution ada 2 golongan saja, yaitu yang pertama Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Apa sih Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim? Murji'ah moderat berpendapat bahwasannya orang-orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang telah dilakukan. Dan ada kemungkinan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosanya tersebut. Perihal iman Murji'ah moderat berpendapat iman adalah pengetahuan dan pengakuan akan segala yang datang dari Allah. Bahkan iman tidak memiliki sifat bertambah ataupun berkurang, dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam hal keimanan. Yang kedua, Murji'ah ekstrim berpendapat setiap muslim yang beriman pada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, dia tidak dikatakan kafir karena iman, dan kafir tempatnya di dalam hati, bukan pada bagian lain dari tubuh manusia. Sekalipun seorang itu menyembah sekte berhala bagi Allah, orang itu tetap seseorang yang sempurna keimanannya. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Murji'ah. Pemimpin utama Murji'ah ialah Hasan bin Bilal Al-Muzni, Abu Salat As-Saman, dan Diror bin Umar. Untuk mendukung perjuangan pendapat Murji'ah ini pada masa Umayyah, telah muncul sebuah syair yang terkenal tentang itikad dan keyakinan Murji'ah yang diubah oleh Sabit Kuthah. Pemimpin Murji'ah moderat antara lain yaitu Hasan bin Muhammad bin Abi Thalib. Antara lain berpendapat walaupun bagaimanapun besar dosanya, kemungkinan pengampunan Tuhan masih ada. Dan yang ekstrim dan tokoh
Tokoh Murji'ah ekstrim yaitu Al-Jahmiyah dan As-Sohiliyah, Al-Yunusi, Al-Ubaidiyah, dan Al-Hasaniyah. Pandangan tiap-tiap kelompok menjelaskan seperti berikut. Yang pertama, Jahmiyah. Kelompok Jam bin Sahwan dan para pengikutnya berpandangan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur bertempat di dalam hati, bukan pada bagian lain dalam tubuh manusia. Yang kedua, Syolihiyah. Kelompok Abu Hasan As-Solihi berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan Tuhan, sedangkan kufur adalah tidak tahu Tuhan. Salat bukan merupakan ibadah kepada Allah, yang dimaksud ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Begitu pula dengan zakat, puasa, dan haji bukanlah ibadah, melainkan sekadar menggambarkan kepatuhan. Yang ketiga, Yunusiyah dan Ubaniyah melontarkan pernyataan bahwa melakukan maksiat atau perbuatan jahat tidaklah merugikan orang-orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, Muqatil bin Sulaiman berpendapat bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seorang sebagai musyrik. Yang keempat itu Hasaniyah menyebutkan bahwa jika seorang mengatakan bahwa saya tahu Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, maka orang tersebut tetap mukmin, bukan kafir. Begitu pula orang yang mengatakan saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau tempat lain. Baiklah, itu materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Apabila kelompok kami ada salah dalam pengucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.